Bab 9. Sampah yang tidak bermoral. Ekspresi wajah Fresco dan Mia sangat tidak enak dipandang, mereka sangat ingin membunuh Rocky di tempat. Tetapi Rocky tidak menghiraukan pasangan rendahan itu. Setelah pintu lift tertutup, dia langsung naik lift ke kantor Lian di lantai paling atas. Fresco dan Dewi menunggu sebentar lagi, lalu setelah lift lainnya tiba mereka masuk. Saat lift naik, Fresco berkata dengan dingin, "Hari ini, lakukan hal penting dulu, aku pasti akan mencari kesempatan untuk memberi kakak iparmu ini pelajaran." Mia juga berkata dengan kesal, "Anjing ini berani memarahi kita, aku akan membuatnya membayar perbuatannya itu." Pada saat ini, Rocky sudah masuk ke kantor Lian. Begitu Lian melihatnya, dia bergegas bangkit dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, Anda sudah datang." Rocky mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah kamu akrab dengan keluarga Wang di kota ini?" Lian bertanya dengan bingung, "Keluarga Wang yang mana?" Rocky berkata, "Tuan muda pertama dari keluarga mereka bernama Fresco." Lian bergegas berkata, "Aku sudah tahu, Fresco dan keluarganya adalah mitra bisnis kita, bisnis utama mereka mengandalkan perusahaan Weiho, mereka telah bekerja sama untuk waktu yang lama dengan kita, dan kerjasamanya dapat dikatakan cukup baik." Rocky berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, perusahaan Weiho tidak lagi memiliki urusan bisnis dengan keluarga Wang, semua kerjasama yang sedang berlangsung atau dalam persiapan semuanya dihentikan, jika keluarga Wang masih bisa mendapatkan uang dari perusahaan Weiho, maka kamu jangan menjadi CEO lagi." Ketika Lian mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi serius, dia sudah tahu tanpa perlu ditanyakan, pasti orang dari keluarga Wang telah menyinggung tuan muda. Keluarga Wang ini nyalinya benar-benar sangat besar, mereka hanyalah keluarga kelas menengah ke atas di kota ini, berani-beraninya dia menyinggung tuan muda keluarga Lin. Apakah mereka sudah bosan hidup? Lalu dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, aku sekarang akan memerintahkan bawahan untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wang." Setelah mengatakannya, dia hendak mengangkat telepon, dan telepon kebetulan berdering. "Halo. Presdir Lian, Fresco, manajer umum perusahaan Helcott, dan tunangannya ingin bertemu dengan Anda, mereka bilang ingin mengantar surat undangan untuk Anda." Lian buru-buru menekan tombol mute dan bertanya pada Rocky, "Tuan muda, apakah aku perlu mengatur penjaga keamanan untuk mengusir mereka keluar?" Rocky mengangguk dan berkata, "Lian, sepertinya kamu benar-benar pintar." Setelah itu, dia berkata, "Katakan padanya bahwa perusahaan Weiho tidak akan bekerja sama dengan sampah yang tidak bermoral." "Oke." Lian segera menonaktifkan mute, dan berkata kepada sekretarisnya, "Katakan pada Fresco, bahwa perusahaan Weiho tidak akan bekerja sama dengan sampah yang tidak bermoral, lalu minta penjaga keamanan untuk mengusir mereka. Mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk lagi ke perusahaan Weiho. Oh iya, beritahu Departemen Komersial untuk segera menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Helcott. Harus diselesaikan hari ini." Di luar, Fresco dan Mia sedang menunggu dengan gembira. Kali ini Dono ditangkap dan Lian naik jabatan, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Fresco dan keluarga Wang. Awalnya keluarga Wang belum bisa menjadi mitra strategis perusahaan Weiho, alasan utamanya karena Dono melakukan penyelundupan dan memberikan kesempatan menjadi mitra strategis kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dengannya. Sekarang setelah Dono terpuruk, ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan waktu membangun hubungan lebih dekat dengan Lian. Jika keluarga Wang dapat menjadi mitra strategis perusahaan Weiho melalui Lian, maka keluarga Wang secara keseluruhan akan mencapai tingkatan yang baru. Bahkan mungkin akan menempati peringkat di antara keluarga lokal teratas. Pada saat ini, sekretaris meletakkan telepon dan segera menelpon petugas keamanan, "Kapten Arif, tolong bawa orang ke sini." "Oke." Setelah menerima panggilan telepon dari sekretaris, kapten penjaga keamanan tidak berani menunda waktu, ia segera membawa orang datang ke sana. Fresco tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Halo, apakah Presdir Lian punya waktu untuk menemui kami?" Sekretaris itu menatapnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Presdir Lian bilang, perusahaan Weiho tidak akan bekerja sama dengan sampah tidak bermoral. Apa katamu?" Fresco tercengang sejenak, dia terkejut, kenapa kalimat ini terdengar begitu akrab. "Oh iya.
Tadi ketika dia berada di tempat parkir, kakak ipar Mia juga mengatakan hal yang persis sama. Apa maksud Presdir Lian? Apakah ia ingin menghentikan kerjasama dengan keluarga Wang? Pada saat ini, sekretaris menelepon ke Departemen Komersial. Halo, Direktur Liu, Presdir Lian meminta agar semua kerjasama dengan perusahaan Helcott harus dihentikan hari ini. Fresco merasa kepalanya berdengung. Apa yang terjadi? Menghentikan semua kerjasama. Setidaknya setengah dari keuntungan keluarga Wang dihasilkan dari perusahaan Weiho. Jika kerjasama dihentikan, bukankah kekuatan keluarga akan segera menghilang setengahnya? Dia tidak dapat menerima kenyataan ini dan dia berteriak, "Aku ingin menemui Presdir Lian. Aku ingin bertanya langsung kepada Presdir Lian hingga jelas." Sekretaris itu berkata dengan dingin, "Maaf, Presdir Lian tidak akan menemuimu," dan Presdir Lian mengatakan bahwa kelak kamu tidak akan diizinkan untuk masuk ke perusahaan Weiho lagi. Sialan. Fresco berkata dengan marah, apakah kamu sengaja mempermainkanku? Kami adalah mitra jangka panjang perusahaan Weiho, bagaimana bisa menghentikan kerjasama begitu saja? Pada saat ini, Kapten Penjaga Keamanan bergegas datang dengan membawa 7-8 penjaga keamanan yang bertubuh kekar. Sekretaris itu bergegas berkata, "Kapten Arif, Presdir meminta kalian mengusir mereka berdua dari sini." Kapten Arif bergegas maju, dia meraih pergelangan tangan Fresco, lalu memutarnya ke belakangnya. Fresco berteriak kesakitan, dan Kapten Arif menegurnya dengan dingin, "Cepat keluar dari sini. Jika kamu berani membuat masalah di perusahaan Weiho, hati-hati aku akan melumpuhkanmu." Sialan, seorang kapten penjaga keamanan berani meneriakiku, apakah kamu tahu siapa aku? Begitu Fresco selesai mengatakannya, Kapten Arif menamparnya dan memarahinya, di perusahaan Weiho siapa kamu? Kapten Arif tahu jelas bahwa dia mewakili perusahaan Weiho, mewakili Presdir Lian, jika dia menamparnya, dia juga tidak akan pernah berani melawan, jika dia berani melawan, perusahaan Weiho pasti akan membelanya. Selain itu, jika Presdir Lian tahu dia menamparnya, dia pasti akan menaikkan jabatannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaannya. Fresco ditampar hingga wajahnya terasa sakit. Ketika dia hendak marah, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan telepon ternyata dari ayahnya. Ketika dia menjawab telepon, terdengar suara teriakan marah yang keras, "Brengsek, masalah apa yang kamu buat di luar? Sekarang perusahaan Weiho ingin mengakhiri semua kerjasama dengan kita, siapa yang kamu singgung di luar?" Fresco berkata dengan sedih, "Ayah, aku tidak menyinggung siapapun, aku hanya datang untuk mengantar surat undangan untuk Presdir Lian, aku bahkan belum bertemu dengan Presdir Lian." Di sisi lain telepon sana, ayah Fresco berteriak, "Orang dari perusahaan Weiho mengatakan bahwa alasan mereka menghentikan kerjasama dengan keluarga Wang adalah karena kamu adalah sampah yang tidak bermoral. Sekarang keluarga kita telah menderita kerugian besar karena kamu cepat kembali dan jelaskan pada kakekmu." Fresco diusir dari perusahaan Weiho oleh penjaga keamanan, dia memegang ponsel dengan ekspresi tertegun. Dia tiba-tiba teringat pada Rocky, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Mia, yang di sebelahnya yang sama-sama diusir, "Mia, apakah karena kakak iparmu yang tidak berguna itu? Apakah dia ada hubungannya dengan perusahaan Weiho?" Ah! Mia dibuat terkejut oleh perkataan Fresco, dia memikirkannya dengan cermat, memang mungkin ada hubungannya dengan kakak iparnya yang tidak berguna itu, tetapi bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas orang yang tidak berguna dan tidak memiliki status. Memikirkan hal ini, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin si idiot itu ada hubungannya dengan perusahaan Weiho? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk datang ke perusahaan Weiho untuk membersihkan toilet. Itu benar. Fresco mengangguk, memikirkan ayahnya yang marah, dia berkata dengan putus asa, "Tidak bisa, aku harus segera pulang." Mia bergegas bertanya, "Fresco, bagaimana dengan giok di Jade Jewelry?" "Giok?" Fresco berkata dengan marah, "Sudah di saat seperti ini masih mengatakan masalah giok. Tidak jadi dibeli." Bab 10. Mahar. Setelah Rocky menandatangani surat pengangkatan Lian, dia mengendarai sepeda listriknya kembali ke rumah.
Ketika membuka pintu, dia melihat istrinya, Dewi, dan ayah serta ibu mertuanya membungkuk, dan yang duduk di sofa di depan mereka adalah seorang wanita tua yang mengenakan perhiasan yang mewah dengan ekspresi dingin. Christy datang ke sini. Rocky merasa sedikit terkejut ketika melihatnya. Christy adalah pemimpin keluarga Liu, dia selalu meremehkan keluarga Dewi. Setelah Rocky dan Dewi menikah, dalam beberapa tahun ini dia tidak pernah datang ke rumah mereka. Mengapa hari ini dia tiba-tiba datang? Rocky bergegas menyapanya dan berkata, "Apa kabar nenek?" Christy menoleh, ketika dia melihat bahwa itu adalah Rocky, cucu menantunya yang tidak berguna. Dia mendengus dengan sangat tidak senang, dia tidak berbicara. Rocky tahu bahwa Christy meremehkan dirinya dan dia sudah terbiasa dengan sikapnya ini. Dia mengangkat bahu dan berdiri di samping istrinya Dewi. Ibu mertuanya, Jenny buru-buru membawakan secangkir teh dan berkata dengan hormat, "Bu, silakan minum teh." Christy mendekatkan hidungnya dan mengendus, lalu dia berkata dengan dingin, "Babi pun tidak akan minum teh yang berkualitas rendahan, kamu masih memberikannya padaku. Cepat bawa pergi." Ekspresi Jenny sangat canggung, teh ini adalah produk bagus yang dibeli oleh suaminya. Mereka biasanya tidak rela untuk meminumnya, tetapi Christy malah mengatakan itu teh kualitas rendahan. Christy melihat ke sekeliling, ekspresinya penuh dengan penghinaan, dan dia berkata, "Aku datang ke sini hari ini untuk masalah pesta pertunangan antara Mia dan tuan muda pertama keluarga Wang. Mia beruntung bisa menikah dengan putra keluarga Wang, dia juga patuh. Selain itu keluarga Wang dari segi kemampuan dan segi lainnya, mereka jauh lebih hebat dari keluarga Liu. Jika Mia bisa memiliki hubungan dengan mereka, keluarga Liu kita juga bisa maju." Setelah mengatakan ini, dia memelototi Rocky dengan galak dan berkata, "Keluarga Wang adalah keluarga besar, meskipun keluarga Liu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, tetapi kita tidak bisa membuat keluarga Wang memandang rendah kita di pesta pertunangan ini, jadi maharnya harus mahal, jangan sampai kehilangan martabat." Christy merasa jika keluarga Liu dibandingkan dengan keluarga Wang, baik kekayaan maupun kedudukan keluarga Wang jauh lebih baik. Dengan tidak mudahnya bisa menikahkan Mia dengan putra keluarga Wang, meskipun harus berpura-pura, mereka juga tidak boleh diremehkan keluarga Wang. Jenny bergegas bertanya, "Bu, apa maksud Anda?" Christy tampak serius, mereka tidak bisa melihat suasana hatinya. Dia lanjut berkata, "Maksud apa lagi? Keluarga kalian juga harus memberikan hadiah yang layak sebagai mahar." Ketika Jenny mendengar ini, dia langsung memaksakan diri tersenyum dan berkata, "Jadi menurut Anda berapa harga hadiah yang pantas?" Christy menatap Jenny dan berkata dengan perlahan, "Paman ketiga Mia telah membelikan sebuah mobil Porsche senilai 4 miliar lebih untuk Mia, tidak peduli hadiah apa yang kalian belikan, pokoknya tidak boleh kurang dari jumlah ini." Saat ini, Dewi yang tidak berbicara dari tadi, menjawab, "Nenek, 4 miliar terlalu banyak. Keluarga kami masih berhutang belasan miliar pada orang, kami tidak mampu membelikan mahar yang begitu mahal." Jenny juga berkata dengan mengertakkan gigi, "Ya, Bu, keluarga kami benar-benar sudah tidak ada uang." Andrew tersenyum menyanjung dan berkata kepada Christy, "Bu, dapatkah kurang sedikit, 4 miliar benar-benar terlalu banyak." Ekspresi Christy tampak muram dan dia menegur mereka, "Kalian ada uang atau tidak itu tidak ada urusannya denganku, aku sudah mengatakannya, jadi bagaimanapun kalian harus memberikan hadiah senilai 4 miliar. Jenny membuka mulutnya dan menatap Andrew dengan tatapan meminta bantuan, tetapi Andrew menunduk, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rocky yang di samping menggelengkan kepala, pada saat seperti ini, ayah mertuanya bahkan tidak berani mengatakan apa-apa, ayah mertuanya ini terlalu pengecut. Selain itu, jika kalian tidak bisa menangani hal ini dengan baik dan membuatku malu di depan keluarga Wang, jangan salahkan aku untuk melakukan perhitungan dengan kalian. Setelah Christy mencibir dan selesai mengatakan itu, dia membanting pintu dan pergi. Jenny menghela napas ketika Christy pergi, dan dia mengeluh, Dewi juga cucu dari keluarga Liu, tetapi ketika dia menikah, ada begitu banyak orang dalam keluarga Liu yang bahkan tidak memberikan angpau padanya. Ketika Mia mau menikah, mereka menyuruh keluarga kita memberikan hadiah seharga 4 miliar, kenapa ibu begitu pilih kasih? Andrew berkata dengan sedih, sekarang yang harus dilakukan adalah segera menemukan solusi untuk mendapatkan 4 miliar.
Setelah mengatakannya, dia teringat sesuatu, dan berkata dengan suara kecil, "Oh ya, bukankah uang 4 miliar kita masih di Rocky? Kita bisa menggunakannya untuk keadaan darurat dulu." Jenny mengertakkan gigi dan memarahinya, "Apakah kamu gila? Keluarga kita masih berhutang 12 miliar pada orang, dan tidak tahu bagaimana mengembalikannya, namun kamu masih ingin memberi Mia hadiah mahar sebesar 4 miliar. Apa lagi yang bisa kita lakukan?" Andrew berkata dengan ekspresi sedih, "Ibu sudah bilang, jika kita tidak mematuhinya, dia pasti akan marah nanti." Dewi mengerutkan kening dan berkata, "Uang itu awalnya untuk mengembalikan uang teman Rocky, dan Rocky telah mentransfernya kepada temannya." Setelah mengatakannya, Dewi diam-diam mengedipkan mata pada Rocky. Rocky langsung mengerti, dia menyentuh hidungnya, dan berkata, "Ayah, uang 4 miliar itu memang sudah aku transfer ke temanku." Ketika Andrew mendengar uang 4 miliar sudah ditransfer, dia langsung menunduk dan mengeluh sedih, "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika nenekmu marah?" Dewi berkata, "Ayah, kita lakukan sebisa kita tidak mungkin menjual rumah hanya untuk memberikan mahar untuk Mia bukan?" Jenny juga mengangguk dan berkata, "Dewi benar, kita masih memiliki 200 jutaan lebih, menurutku, belikan saja hadiah 100 juta atau 120 juta, bagaimanapun kita masih harus bertahan hidup." Dewi berkata, "Jade Jewelry cukup bagus, ada giok, perhiasan emas dan perak del, kita bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat." Andrew menghela napas tak berdaya, dia juga tahu bahwa sekarang keluarganya tidak bisa mendapatkan banyak uang, bagaimanapun, tidak ada cara untuk memuaskan Christy. Setelah mereka bertiga mengambil keputusan, Rocky mengemudikan mobil dan mengantar mereka sekeluarga ke Jade Jewelry.